Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hadapanmu yang maha kudus, hidup kami dapat merasakan kebaikan dan kemurahanmu, sehingga kami dapat melihat pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, kami akan mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyertai menguatkan kami oleh firman-Mu yang akan menyapa kami, yang menjadi pedoman yang menuntun kehidupan kami dalam setiap tindakan kami. Ini hadir kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima, menyambut, dan percaya akan setiap perkataan dan firman-Mu yang akan menyapa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dunia ini tidak akan selalu bertaburkan bunga mawar. Ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kita kepada sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari berbagai problema, masalah, dan kehidupan kita pasti akan terus terlibat dengan berbagai-bagai serangan teror dari segala arah oleh peperangan iman melawan kuasa-kuasa jahat dan berbagai pencobaan yang mendesak agar kita jatuh ke dalam tekanan dan kesusahan. Seperti firman Tuhan mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, seperti dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Hidup kita di dunia ini tidak akan pernah lepas dari terpaan berbagai-bagai macam pencobaan sebagai usaha dan jalan si iblis untuk membelokkan kita serta ingin membuat kita agar tidak taat kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya dan bahkan menganggap dapat sanggup melawan dengan kekuatannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Paulus mengingatkan agar mereka, demikian juga dengan kita, tidak pernah bermain-main dengan dosa, penyembahan berbahala, dan kejahatan-kejahatan apapun yang bisa membawa ke dalam celaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengertian pencobaan dan ujian itu sangat jauh berbeda. Seperti apa dalam perikop firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Pencobaan itu berasal dari iblis atau setan dengan tujuan agar membuat kita manusia meninggalkan jalan Tuhan dan hidup terjerat dalam dosa agar memberontak kepada Allah. Pencobaan itu biasanya dimulai dengan tawaran kenikmatan yang berujung kepada kesengsaraan dan kerusakan hidup. Iblis menaruh pikiran-pikiran yang jahat dalam pikiran manusia, menggunakan keinginan-keinginan daging, bahkan keraguan dalam diri kita akan firman dan kuasa Tuhan. Sedangkan ujian itu datangnya dari Allah dengan maksud baik sebagai proses yang ingin membentuk dan mendidik kita agar meningkatkan, menumbuhkan kedewasaan iman kita. Ujian biasanya dimulai dengan kepahitan atau penderitaan yang diakhiri dengan kemenangan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan jemaat Korintus agar mereka senantiasa berpegang teguh di dalam kebenaran, selalu mawas diri dan menghindarkan diri dari kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Allah, sekalipun sedang dalam situasi yang sulit. Bahkan dikatakan
dalam perikop ini bahwa Tuhan akan memberikan jaminan kepada kita, orang-orang yang mau bersandar dan yang mau mengandalkan Dia. Jaminan itu adalah yang pertama, firman Tuhan mengatakan setiap pergumulan dan segala pencobaan yang sedang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Allah yang tetap akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya Allah bertanggung jawab dan Allah menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita untuk mengatasi setiap pencobaan dan melawan segala dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua jaminan ini akan benar-benar diberikan kepada kita jika kita mau bersikap yang pertama, tunduk dan percaya kepada firman Allah yang memiliki kuasa untuk melawan setiap cobaan si iblis. Firman ini menegaskan dan menginginkan agar kita bergantung kepada kuasa Allah, hanya kepada Dia satu-satunya, bukan kepada yang lain. Kesetiaan Tuhan itu akan terlihat dengan menyatakan bahwa Allah tidak akan mengizinkan kita melampaui kekuatan kita dari setiap terpaan cobaan yang datang dalam hidup kita. Dan Allah akan menyediakan jalan keluar agar kita mampu bertahan dalam pencobaan yang kita jalani dan juga sekaligus memberikan kemenangan kepada kita yang setia kepada Allah. Yang kedua, tetaplah setia dan tetaplah taat kepada Allah sambil mengenakan perlengkapan senjata Allah, sehingga kita dapat menanggung segala kesesakan dan pencobaan seperti dikutip dari kitab Efesus 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun, seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-24. Amin.